sebuah kota kecil yang tampak biasa saja, terdapat sebuah sekolah menengah bernama SMP Negeri 1 Merpati. Sekolah ini berdiri megah di tengah kota, tetapi banyak cerita yang berkembang di balik dinding-dinding sekolah tersebut. Banyak siswa yang mengaku mendengar bisikan atau suara langkah kaki di lorong yang kosong, terutama di Gedung B, yang merupakan bagian tertua dari sekolah itu. Gedung B ini terkenal angker di kalangan siswa. Bangunannya berbeda dari gedung-gedung lain, dindingnya kusam, jendela-jendelanya sering terbuka tutup sendiri, dan lantainya berderit setiap kali dilewati. Gedung ini tetap digunakan, meski sudah tua, karena sekolah kekurangan ruangan. Seorang siswa baru bernama Andi baru saja pindah ke sekolah itu. Andi anak yang cuek dan sering meremehkan hal-hal yang dianggap mistis. Ketika teman-teman sekelasnya memperingatkan agar berhati-hati saat melewati gedung B sendirian, ia hanya tertawa dan menganggap semua itu omong kosong belaka. Namun, rasa penasaran Andi semakin meningkat setelah mendengar cerita-cerita seram dari teman-temannya tentang gedung itu. Katanya, di lantai 2 gedung B itu dulu ada seorang penjaga sekolah yang mati karena kecelakaan di sana, bisik Rina, teman sebangku Andi. Kepalanya jatuh dari lantai 2 ke lantai bawah. Dan katanya, arwahnya masih gentayangan. Andi tertawa kecil, "Ah, masa sih? Jangan percaya sama cerita kayak gitu. Paling cuma buat nakut-nakutin aja." Namun, dalam hati kecilnya, Andi sedikit merasa takut dan penasaran. Ia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri suatu malam. Suatu hari, sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler hingga sore hari. Saat teman-temannya sudah pulang, Andi sengaja berlama-lama di sekolah. Ia berpikir ini kesempatan emas untuk membuktikan bahwa cerita angker gedung B itu hanyalah bualan belaka. Pukul 7 malam, Andi berkeliling gedung B seorang diri. Semua ruangan sudah gelap, kecuali 1 atau 2 lampu yang berkedip di lorong panjang gedung itu. Di setiap langkahnya, terdengar suara lantai kayu yang berderit. Hening dan sedikit menakutkan, tetapi Andi tetap melanjutkan langkahnya. Saat berada di lantai 2, Andi tiba-tiba mendengar suara pelan yang tak jelas, seperti bisikan yang teredam. Suaranya lembut, namun mengerikan. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menyusup di sekitar lehernya. Nalurinya mengatakan agar ia segera berlari, tapi rasa penasaran menahan langkahnya. "Siapa di sana?" seru Andi dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Namun, suara langkah kaki mulai terdengar mendekat. Andi menoleh ke belakang, tetapi lorong itu kosong. Pikirannya mulai dipenuhi ketakutan. Saat itu, ia sadar bahwa ini mungkin bukan keputusan yang tepat. Seketika, lampu di lorong mati total. Kegelapan menyelimuti tempat itu, dan suara langkah kaki semakin mendekat. Tanpa berpikir panjang, Andi segera berlari, turun dari lantai 2 dengan tergesa-gesa. Dalam pelariannya, ia melihat bayangan hitam besar melintas di ujung lorong, seakan mengawasi gerakannya. Keesokan harinya, Andi tampak pucat dan gelisah di kelas. Rina, yang melihat wajah temannya itu, langsung tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi. "Kamu kenapa, Andi?" tanya Rina, khawatir. Andi menceritakan pengalamannya semalam di gedung B. Rina mendengarkan dengan serius dan merasa ketakutan. Ia lalu berkata, "Andi, ini serius. Kamu tidak seharusnya menantang makhluk-makhluk di sana. Mereka bisa saja mengikutimu." Saat Rina berkata begitu, Andi merasa merinding. Sebuah bisikan tiba-tiba terdengar di telinganya. Bisikan itu sangat pelan dan halus, tetapi cukup jelas untuk membuat Andi bergidik.
"Andi, kamu kenapa?" Rina bertanya sambil mengguncang bahunya. Andi terdiam sejenak, lalu mencoba menenangkan diri. Tidak apa-apa. Mungkin cuma kebanyakan pikiran. Namun, setelah kejadian itu, Andi mulai sering melihat bayangan hitam di sekitarnya. Saat berjalan di koridor, ia merasa seperti diikuti. Bahkan, ketika sedang belajar, ia melihat sosok hitam di sudut matanya. Puncaknya, suatu malam ketika Andi sedang tidur, ia terbangun dan mendapati sosok hitam berdiri di samping tempat tidurnya. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bayangan gelap dengan aura dingin yang menusuk. Dalam ketakutan, Andi berusaha menutup matanya dan berpura-pura tidak melihat. Namun, sosok itu tidak menghilang. Justru, semakin mendekat dan berbisik, "Kamu tak akan bisa lari dari kami." Merasa ketakutan, Andi akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah sekolahnya. Ia pergi ke perpustakaan sekolah dan bertemu dengan Pak Bambang, penjaga perpustakaan yang sudah lama bekerja di sana. "Pak, apa benar ada kejadian aneh di gedung B ini?" tanya Andi dengan suara pelan. Pak Bambang menatap Andi tajam, lalu menghela napas panjang. "Gedung B itu menyimpan banyak kenangan buruk, Nak. Dulu, ada seorang penjaga sekolah yang jatuh dari lantai 2 dan meninggal. Sejak saat itu, sering terdengar suara langkah kaki dan bayangan hitam di sana." Andi merasa bulu kuduknya berdiri mendengar penuturan Pak Bambang. Namun, ia tetap ingin tahu lebih lanjut. "Lalu, apa yang harus saya lakukan kalau sudah bertemu dengan makhluk itu, Pak?" Pak Bambang berpikir sejenak sebelum menjawab, "Jangan pernah menantangnya. Jangan pernah memanggil atau mencoba berinteraksi dengannya. Kalau sudah terlanjur, mungkin satu-satunya cara adalah meminta maaf dan berdoa agar mereka melepaskanmu." Andi mengangguk dan berterima kasih kepada Pak Bambang. Ia pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk, takut tetapi juga bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Malam itu, Andi merasa ada sesuatu yang harus dilakukannya. Dengan segala keberanian yang tersisa, ia kembali ke gedung B seorang diri. Ia menuju lantai 2 dan berdiri di lorong tempat ia melihat bayangan hitam pertama kali. "Maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengganggu kalian. Aku hanya ingin membuktikan sesuatu. Tolong, jangan ganggu aku lagi," bisik Andi sambil menundukkan kepala. Tiba-tiba, angin dingin berhembus dan suara langkah kaki terdengar mendekat. Andi menahan napas, berharap ucapannya diterima. Ia merasakan kehadiran sosok itu di belakangnya, tetapi kali ini berbeda. Sosok itu tidak menakutkan seperti sebelumnya. Perlahan, Andi merasakan hawa dingin yang menusuk pergi meninggalkan tubuhnya. Esok paginya, Andi merasa lega. Semua pengalaman menakutkannya tampak seperti hilang begitu saja. Ia tidak lagi melihat bayangan hitam atau mendengar suara-suara aneh di sekolah. Meskipun Andi merasa masalahnya selesai, gedung B tetap menyimpan aura misterius. Banyak siswa lain yang masih mendengar cerita seram, dan bayangan hitam tetap menjadi bagian dari lorong-lorong sekolah itu. Beberapa siswa bahkan mengaku masih melihat sosok misterius berkeliaran di lantai 2 gedung B, terutama saat sekolah sepi. Bagi Andi, pengalaman ini menjadi pelajaran untuk tidak meremehkan cerita mistis. Meskipun ia tidak lagi dihantui, ia tahu bahwa gedung B akan terus menyimpan rahasia-rahasia yang tak terungkapkan, menunggu siswa-siswa lain yang cukup berani atau cukup ceroboh untuk menantangnya.